Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, sebaiknya kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini siapa yang tidak hadir? Bisa. Ya. Dia berhalangan sakit. Ya. Apa kabar semuanya? Baik. Baik, alhamdulillah ya. Hari ini kita mempelajari tentang Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq. Ada yang tahu siapa itu Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq? Belum ya? Ibu akan menjelaskan siapa itu Abu Bakar Ash-Shiddiq. Biografi dari Abu Bakar Ash-Shiddiq adalah dia lahir pada tahun 571 Masehi atau 2 tahun setelah Nabi. Nama kecil Abu Bakar adalah Abdul Qa'bah sebelum Islam. Abdullah bin Abi Quhafah At-Taimi setelah dia masuk Islam. Kemudian ayahnya bernama Utsman bin Amir bin Amar bin Sa'ad bin Taim Abi Quhafah. Sedangkan ibunya bernama Ummu Khair Salma bin Sakir. Abu Bakar Ash-Shiddiq ini dia mempunyai suku yaitu namanya Taim yang artinya keturunan terhormat. Kemudian gelar yang bernama Bakar itu artinya bersegera, sedangkan Ash-Shiddiq yang berarti yang selalu membenarkan Nabi, terutama pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Abu Bakar ini mempunyai bakat yaitu ilmu nasab yang artinya tentang keturunan. Dan saat muda dia bersahabat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian anaknya bernama Asma, Aisyah, Abdurrahman, dan Abdullah. Sudah paham semuanya? Sudah kenal kan siapa itu Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq? Ya. Masih apa yang ibu bilang tadi? Dia lahir pada tahun berapa? 571 Masehi. Itulah biografi dari Abu Bakar Ash-Shiddiq. Setelah ibu menjelaskan tentang biografi Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq, sekarang ibu ingin bertanya kepada kalian semua. Pertanyaannya adalah, siapa itu Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq? Ya, Indah. Khalifah atau pengganti Nabi setelah Nabi meninggal dunia. Ya, bagus sekali ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa arti gelar Bakar dan Ash-Shiddiq? Siapa yang mau jawab? Ini yang Sekarang pertanyaan selanjutnya, apa arti dari Bakar dan Ash-Shiddiq? Ya. Arti dari Bakar adalah bersegera, sedangkan Ash-Shiddiq yang selalu membenarkan Nabi, terutama pada peristiwa Isra Mi'raj. Oke, bagus sekali ya, tepuk tangan. Apa namanya tadi? Alma ya. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya, siapa nama ibu dari Abu Bakar Ash-Shiddiq? Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, siapa nama ibu dari Abu Bakar Ash-Shiddiq? Ya, silakan. Ummu Khair Salma binti Syakir. Ya, bagus sekali ya pertanyaan. Nah, sekarang setelah ibu menanyakan kepada kalian, sekarang kalian yang menanyakan kepada, ada yang mau bertanya? Ya, Halimah, pertanyaannya? Dari yang kita pelajari tadi ada beberapa hal yang mungkin bisa saya menjadikan sebuah pertanyaan. Ya. Baiklah, pertanyaan saya pada pembelajaran tadi adalah,
Siapa nama istri dari Abu Bakar As-Siddiq? Ya, tadi ibu hampir lupa yang menyebutkan nama istri dari Abu Bakar As-Siddiq. Baiklah, ibu akan menjawabnya. Abu Bakar As-Siddiq itu pernah menikahi Qutailah binti Ad al-Uzza bin Ad bin Asyad pada masa jahiliyah. Dan dari pernikahan tersebut lahirlah Abdullah bin dan Asma. Beliau juga menikah dengan Ummu Ruman binti Amir bin Uamir bin Zuhal bin Dahman dan Kihana. Dari pernikahan tersebut lahirlah Abdurrahman dan Aisyah. Beliau juga menikah dengan Asma binti Umais bin Ma'ad bin Taim al-Qas'amiyah. Beliau juga menikah dengan Habibah binti Khorijah bin Zaid bin Zuhair dan Bani Haris bin Khosraj. Gimana? Selanjutnya, siapa lagi yang bertanya? Bu, Ya. Meli. mengapa Abu Bakar As-Siddiq dipilih sebagai khalifah setelah Nabi wafat? Nah, kenapa Abu Bakar As-Siddiq yang dipilih sebagai khalifah, sebagai pengganti Nabi SAW? Ada beberapa penyebab dipilihnya Abu Bakar As-Siddiq itu. Yang pertama, dia dekat dengan Rasulullah SAW, baik dari ilmu maupun persahabatan. Kemudian yang kedua, dia sahabat yang sangat dipercaya oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, seseorang yang sangat dermawan. Yang keempat, Abu Bakar adalah sahabat yang diperintah Rasulullah SAW menjadi imam sholat jamaah. Kemudian yang kelima, Abu Bakar adalah termasuk orang yang pertama memeluk agama Islam. Nah, beberapa tanya jawab tadi, apakah kalian sudah mengerti semua? Sudah. Bagus sekali. Selanjutnya kita akan mendiskusikan materi yang kita bahas tadi, yaitu tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Baiklah, siapa yang kelompok 1? Tapi Bu, Ya, membahas tentang apa? Abu Bakar As-Siddiq dengan berjuang dalam Islam. Kelompok 2? Setelah Nabi wafat. Kelompok 3? Membahas tentang? Kemajuan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ya, baiklah. Kita mulai diskusi kita dari kelompok 1. Kelompok 1 silakan menyampaikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dan rekan saya akan menjelaskan Baiklah, selanjutnya kita akan mendiskusikan materi yang kita bahas tadi ya, yaitu tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kita akan membentuk 3 kelompok. Kelompok pertama, kedua, dan ketiga. Siapa yang ingin menjadi kelompok pertama? Ya. Kelompok 2? Kelompok 3? Ya. Sekarang materinya sudah ada, sudah dibagikan? Sudah ya. Nah, kita mulai dari kelompok 1. Silakan untuk kelompok 1 menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas yang diberikan oleh Ibu kepada kami. Baiklah, A. Abu Bakar As-Siddiq dalam biografi lahir pada tahun 571 Masehi atau 2 tahun setelah Nabi. Nama kecil Abdul Ka'bah sebelum Islam nazar dari ibunya atau Abdullah bin Abi Khalifah At-Taimi atau setelah masuk Islam. Ayah Utsman bin Amir bin Sa'ad bin Taim Abi Khalifah. Ibu Ammu Hafid Salma bin Safir. Suku Taim atau keturunan terhormat. Gelar Bakar atau bersegera. As-Siddiq yang selalu membenarkan Nabi terutama pada peristiwa Isra Mi'raj. Bakat ilmu nasab.
mengharapkan keturunan dan saat muda bersahabat dengan Nabi. Anak Asma, Aisyah, Abdurrahman dan Abdullah. B. Berjuang dalam Islam. 1. Tidak segan sedekah untuk syiar Islam. Mengajak sahabatnya masuk Islam. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, dan Zubair bin Awan. Putri Aisyah. 4. Memerdekakan budak. Bilal bin Rabah, Umayyah bin Khalaf, Umayyah, Amir bin Fauriha, Taufail bin Abdullah Al-Aziz dan Labibah. Sering mewakili Nabi, pernah menggantikan imam sholat, pernah ikut perang bersama Nabi, pernah menemani Nabi saat hijrah ke Madinah. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya kita memasuki sesi pertanyaan. Kelompok siapa yang mau mengajukan pertanyaan ke kelompok 1? Ya, kelompok 3 ya. Silakan. Pertanyaannya? Abu Bakar As-Siddiq pernah ikut perang bersama Nabi yang disebutkan sebagai perang apa? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Perang yang diikutkan Abu Bakar As-Siddiq adalah perang Tabuk. Penyampaian materi dari kelompok 1. Sekarang penyampaian materi dari kelompok 2. Silakan kelompok 2. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang setelah Nabi wafat. Kaum Ansar di Sakifah Bani Sa'diyah atau membicarakan tentang pemimpin umat Islam. Sa'ad bin Ubadah atau kaum Ansar, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq berpidato, saya bersumpah tidak mendambahkan keamiran atau pemimpin, dan saya tidak pernah berdoa untuk dianugerahkan keamiran. Dan taatilah saya selama saya taat kepada Allah dan Rasulnya. D. Menghadapi kaum murtad bersamaan dengan keinginan Nabi Muhammad untuk menyerang kerajaan dasar, dan pada saat itu pun Abu Bakar Siddiq tetap mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Usama bin Zaid. Di lain sisi, kaum muslimin dihadapi oleh keadaan negara yang tidak stabil dengan adanya kaum murtad. 1. Aswad al-Asmi atau murtad, pemimpin suku Budi Yaman. Pada saat itu Abu Bakar Siddiq mengirimkan Zubair bin Anwan untuk menumpas Aswad al-Arsi, dan ternyata sudah terbunuh duluan oleh gubernur Yaman, dan akhirnya Zubair bin Anwam pun memperoleh kemenangan. 2. Tulaiha bin Khuwailid al-Asadi atau Nabi palsu. Muhammad bin Khalid Asadi merupakan dari Bani Asad. Abu Bakar pun mengirim pasukannya untuk menumpas Nabi palsu tersebut yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Penyerangan pun terjadi di dekat sumur Buza, dan akhirnya Khalid bin Walid mendapatkan kemenangan. 3. Malik bin Nuwairah atau murtad merupakan salah satu seorang yang paling berpengaruh, dan dia dipimpin
dari Bani Yarbu Tamim. Abu Bakar Siddiq pun mengirim pasukannya dipimpin oleh Khalid bin Walid. Pertempuran di antara keduanya berlangsung sangat sengit dan akhirnya umat Islam pun mendapat kemenangan. Nah, itulah pemaparan materi dari kelompok 2. Silakan siapa yang mau mengajukan pertanyaan? Ya, silakan pada kelompok 2. Apa isi pidato Abu Bakar As-Siddiq setelah terpilih menjadi khalifah? Saya bersumpah tidak mendambakan keamiran atau pemimpin dan saya tidak pernah berdoa untuk dianugerahkan keamiran. Dan taatilah saya selama saya taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya, itulah jawaban dari kelompok 2. Gimana kelompok 1? Sudah, Bu. Sekarang kita ke kelompok 3. Kepada kelompok 3 silakan menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah itu banyak sekali kemajuan yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq, di antaranya perluasan wilayah. Melakukan perluasan wilayah dengan 2 bagian, yaitu Persia di bagian timur dan Bizantium atau Romawi timur. Persia, Irak, Syria atau Syam dan Jazirah Arab. Dikirimkan ke sana 2 panglima besar, Khalid bin Walid, Musana bin Harisah. Sedangkan Bizantium yaitu Yazid bin Abu Sufyan ke Damaskus, Amru bin As ke Palestina, Syubahil bin Hasanah ke Yordania dan Abu Ubaidah bin Jarrah ke Hind. Dan pada saat perang Yarmuk berkecamuk, terdapat sebuah informasi bahwa Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia dan digantikan oleh Umar bin Khattab untuk kepemimpinan Muslim. Kebijakan Abu Bakar As-Siddiq: 1. Menyetujui usulan pengumpulan Al-Quran Zaid bin Sabit. 2. Selalu bermusyawarah dalam setiap keputusannya. 3. Mendirikan Baitul Mal atau keuangan negara Abu Ubaidah bin Jarrah. 4. Mendirikan lembaga peradilan Umar bin Khattab. 5. Pembagian ghanimah atau harta rampasan perang dibagi sama rata terhadap semua pihak. Wafat Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum wafat beliau mengalami sakit keras selama 15 hari dan pada saat itu sedang ada perang Yarmuk. Dan Abu Bakar berinisiatif untuk mengumpulkan para sahabat untuk bermusyawarah untuk menentukan pengganti khalifah selanjutnya, yaitu Umar bin Khattab. Abu Bakar As-Siddiq meninggal saat berumur 63 tahun pada hari Senin 23 Agustus 534 Masehi, menjabat sebagai khalifah selama 2 tahun 3 bulan. Itulah pemaparan materi dari kelompok 2. Silakan mengajukan pertanyaan kepada kelompok 3. Siapa yang 2 panglima besar yang dikirimkan ke Persia? Yang dikirimkan 2 panglima besar ke Persia yaitu Khalid bin Walid, Musana bin Harisah. Baik, gimana Pak jawabannya? Sekarang kita memasuki kesimpulan dari hasil diskusi kita hari ini. Silakan kelompok 3 untuk menyampaikan kesimpulan dari diskusi kita hari ini. Kesimpulan diskusi kita hari ini adalah Abu Bakar As-Siddiq lahir pada tahun 571 Masehi. Dia merupakan khalifah pertama setelah Nabi SAW wafat. Beliau selalu berjuang dalam Islam bersama Nabi dan setelah Nabi wafat, dia dipilihkan sebagai khalifah pengganti Nabi. Selama beliau menjadi seorang khalifah, banyak meninggal. Beliau menghadapi kaum murtad dan nabi palsu dan berhasil diserang oleh Abu Bakar dibantu oleh pemimpin-pemimpin perang. Dan banyak juga keberhasilan dan kemajuan selama Abu Bakar memimpin, terutama memperluas wilayah. Dan beliau wafat pada hari Senin 23 Agustus 1934 di usia 63 tahun,
menjabat sebagai khalifah selama 2 tahun 3 bulan. Stop. Tugas kita hari ini kalian membuat peta konsep. Silakan. Sekarang kalian buat peta konsep mulai dari kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Bila waktunya udah habis ya. Silakan perlihatkan hasil dari kerja kalian. Lihatkan. Oke. Baiklah. Sudah. Sekarang presentasikan hasil dari peta konsep mulai dari kelompok 1. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil dari kerja membuat peta konsep dari kelompok 1. Kemajuan-kemajuan Abu Bakar As-Siddiq dibagi menjadi Byzantium atau Romawi Timur, Persia Timur. Byzantium atau Romawi Timur dijabarkan menjadi 3, yaitu Damaskus, Palestina, Yordania, dan Tiras. Dibagi menjadi panglima, kemudian dijabarkan menjadi 4, yaitu Zaid bin Abu Syafwan, Amru bin Ash 3, Syuhabil bin Kasan 4, Abu Ubaidah bin Jariyah. Adapun Persia Timur dijabarkan menjadi beberapa, yaitu panglima Irak, Suria atau Syam, dan daerah Arab berikut. 2 panglima, 3 Oke. Pakai apa? Khalid bin Walid dan Musa bin Harithah. Kemudian kemajuan Abu Bakar As-Siddiq dibagi menjadi Abu Bakar As-Siddiq dijabarkan wafatnya Abu Bakar As-Siddiq sakit keras 15 hari saat perang Yarmouk. Abu Bakar berinisiatif bermusyawarah pada sahabat untuk pengganti khalifah. Kemudian 1. Menyetujui usulan penggantian khalifah. 2. Selalu bermusyawarah. 3. Mendirikan 4. Mendirikan lembaga peradilan. 5. Pembagian khalifah. Baiklah, itu saja hasil dari diskusi peta konsep dari kelompok 1. Oke, bagus sekali ya. Sekarang kelompok 2. Kami akan menjelaskan tentang peta konsep dari kelompok 2. Hambatan-hambatan yang dihadapi Abu Bakar As-Siddiq menghadapi kaum murtad terbagi menjadi 2. Answar 1. Answar al-Asni, murtad, seseorang suku Baduy. Abu Bakar mengirim 2 Ubar bin Anwam untuk menumpas password Ar-Arsy. 2. Tulaiha bin Khuwailid al-Asadi, nabi palsu. Abu Bakar mengirim pasukan dipimpin oleh Khalid bin Walid untuk menumpas nabi palsu. 3.
Malik bin Nawarah atau Murtad. Abu Bakar mengirim pasukan dipimpin oleh Khalid bin Walid dan umat Islam menang. 4. Selanjutnya pemaparan peta konsep dari kelompok 3. Silakan kelompok 3. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Biografi. Lahir 571 Masehi atau 2 tahun setelah Nabi. Nama kecil Abdul Ka'bah dan Abdullah bin Abi Kuhafa. Ayah Utsman bin Amir, ibu Ummu Khair Salma. Suku Taim atau keturunan terhormat. Berjuang dalam Islam. Tidak segan sedekah, mengajak sahabat masuk Islam, memerdekakan budak, sering mewakili Nabi, pernah ikut perang, menikahkan putri kepada Nabi, pernah menemani Nabi hijrah. Setelah Nabi wafat, kaum Ansar di Sakifah Bani Syadiyah musyawarah memilih pemimpin. Hasil musyawarah, dipilih Abu Bakar As-Siddiq. Berpidato, saya bersumpah tidak mendambakan keamiran atau pemimpin, dan saya tidak pernah berdoa untuk dianugerah keamiran, dan taatilah saya selama saya taat kepada Allah dan Rasulnya. Itulah hasil pemaparan peta konsep dari kelompok 1, 2, 3 ya. Sekarang kita menyimpulkan hasil dari pemaparan materi dari kalian tadi. Silakan pada kelompok 2. Abu Bakar As-Siddiq adalah khalifah pertama setelah wafatnya Rasulullah SAW. Lahir pada tahun 571 Masehi dan beliau menjabat sebagai khalifah selama 2 tahun 3 bulan. Baiklah, itulah pembelajaran kita hari ini tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, sekarang kita membaca doa. Berdoa mulai. Selesai. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.